Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya kedatangan shockbreaker monoshock Mega Pro ya. Ini keluhannya keras kalau udah ditekan ke bawah, jadi naiknya macet ya. Ini udah dirobas sama orangnya ya, didudukannya dipindahin, tapi tetap aja keras. Dan ini penyakitnya bukan masalah dari posisi ya, tapi ini penyakitnya dari bagian dalam ya. Sesuai pengalaman saya, ini penyakitnya dari bagian seher, nggak ada yang lain ya, karena seal nggak ada kebocoran dan ini masih bersih. Oke, untuk selanjutnya kita akan bongkar aja ya, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar teman-teman bisa melakukannya di rumah sendiri ya, tanpa mengeluarkan biaya. Oke, ini kita akan tes bagian hidroliknya seberapa keluhannya ya. Oke, ini sangat keras sekali ya, untuk ukuran monoshock ini terlalu keras. Tekan ke bawah jadi tidak lancar ya, masih ada seret-seretnya. Untuk ke atasnya juga. Oke, kita akan langsung aja bongkar. Untuk pembongkaran kita tidak melakukan pemotongan ya. Ini kita akan menggunakan pantek aja ya untuk membuka telinganya. Ya, sebelumnya kita lindungi dulu pakai lakban supaya tidak terkena pukulan dari pahat. Oke, kita percepat aja ya untuk menghemat durasi. Ya, ini udah kena ya. Oke, ini ring penutup udah kena dan kita bisa lihat seal masih kering, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita akan ke pencabutan ya. Oke, untuk pencabutan kita akan skip aja ya. Oke, ini udah dicopot, dicabut dari tabungnya. Ini untuk oli juga udah kotor, dan untuk oli juga akan sedikit berpengaruh ya. Oke, kita buang olinya. Untuk selanjutnya kita akan ke tahap pencucian ya. Kita cuci bersih ya, supaya kotorannya hilang semua dan tidak ada kotoran yang menghalangi di bagian seher ya. Oke, ini adalah keluhannya cuman di seher ini ya. Ini seher sirkulasi oli tidak normal, untuk tekanan ke bawah juga tidak normal, ke atas berat juga ya. Ini teman-teman keluhannya cuma di sini ya. Bagi teman-teman yang punya shockbreaker Mega Pro nya seperti ini,
Untuk caranya kita akan mencopot di bagian teflonnya ya. Ini teflon dua-duanya kita copot, tidak dipakai lagi, dan kita akan membuat sebuah celah ya untuk melancarkan sirkulasi oli ya. Oke, kita akan menggunakan gergaji ya untuk membuat celahnya ya, dengan cara membuat pipa air ya, talang air. Kita bikin satu aja udah cukup. Ya, ini begini ya teman-teman ya, udah dikasih celah. Selanjutnya kita akan ke tahap pencucian ya. Oke, untuk pencucian kita akan skip aja ya, supaya tidak menghabiskan waktu. Oke teman-teman ya, ini udah dicuci bersih, kotoran udah kita bersihkan semua agar sirkulasi oli bisa lancar dan shockbreaker bisa dipakai kembali lebih enak dan nyaman. Oke, kita cemplungin aja di bagian tabung dalamnya. Ini untuk seal udah saya cuci, tidak ada kebocoran, jadi tidak ada pergantian seal. Oke, pengisian oli. Untuk pengisian oli kita bisa perkirakan aja, nanti kita setting untuk cari posisi yang pas bagian olinya ya, jangan sampai ada celah atau oksigen di dalamnya. Oke, kita kira-kira coba untuk ukuran oli segini dulu ya. Oke, ini teflon tidak dipakai lagi ya. Kita langsung aja masukin. Untuk penyetelan oli ini memerlukan kejelian ya, atau piling yang khusus ya, yang harus benar-benar pas. Oke, masukin bantalan sampai mentok. Setelah mentok kita akan tes, dan ini posisinya masih sangat keras ya. Ini bisa akibat dari kurang oli atau lebih oli ya. Oke, ini ditekan sedikit udah ada perbedaan, tidak seperti kayak tadi ya. Cuman ini untuk menekan ke bawah masih agak keras ya. Oke, kita ini untuk bagian keras ini bisa pengaruh dari oli juga ya. Oke, kita akan coba tambahin oli ya. Kita akan tes lagi, kalau masih ada oli keluar kita bisa buang ya, karena itu akan mengakibatkan berat. Oke, ini tarikan ke atas udah mantap ya. Ini ke bawah juga udah mantap ya. Oke, ini ke atas bawah udah lancar.
Kalau ada sisa oli di bagian melebihi bantalan, kita bisa tuangin ya, karena ini akan mengakibatkan keras, banyakkan oli ya. Harus pas. Kita cara mengukur olinya, kita tekan asnya ke bawah. Kalau masih ada oli melebihi bantalan, kita buang ya. Oke, ini sirkulasi udah enak ya. Tarikan ke atas sudah mantap, tekanan ke bawah juga udah mantap. Selanjutnya kita masukkan seal. Jangan lupa dikasih lapisan untuk menghindari gesekan dari drat. Ya, pastikan jangan sampai ada kotoran atau sesuatu hal yang dapat mengakibatkan bocor. Masukkan seal sampai mentok bantalan. Kita tes lagi ya. Oke, keluar masuk udah mantap, tidak ada keluhan apa-apa. Selanjutnya kita akan ke pemasangan ring penutup ya. Oke, mantap sekali ya. Kita langsung ke pemasangan ring penutup ya. Oke, kita akan mengelingnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Untuk pengelingan teman-teman bisa lihat di video saya banyak ya, karena ini untuk menghemat waktu ya. Yang penting ini sirkulasi oli dan caranya udah teman-teman pahami. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya, dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi teman semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe.